Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang hamba Allah. Tuhan Yesus adalah hamba Allah dalam arti yang sebenarnya, karena Dia menginginkan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, Bapanya. Meskipun Dia anak, Dia menjadikan dirinya hamba. Karena itu pada waktu di Taman Getsemani, Tuhan berdoa, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Karena memang bagi seorang hamba yang paling penting adalah kehendak Tuannya. Demikian juga Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bagi seorang hamba, kehendak Tuhan itu yang utama. Ada kemiripan dalam diri hamba-hamba itu, yaitu life is not about me, but about God. Hidup bukan hanya masalah saya, bukan urusan saya, bukan persoalan tentang saya, tapi tentang Tuhan, tentang Tuannya. Apakah kita juga hamba Allah? Salah satu karakteristik hamba adalah fokus pada kehendak Allah, bukan kehendak saya. Tetapi kita mempunyai banyak kehendak, banyak keinginan. Itu yang seringkali membuat kita sulit untuk menjadi hamba Tuhan. Meister Eckhart, seorang mistikus Katolik dari Jerman, seorang imam OP, dia mempunyai sebuah saran atau sharing pengalaman untuk latihan. Latihan supaya bisa menjadi hamba Allah adalah dengan menyadari bahwa kita desires nothing. Kita tidak menginginkan apa-apa, tetapi menginginkan kehendak Tuhan yang terjadi. Latihannya tidak menginginkan apa-apa. Karena kalau seorang hamba punya banyak keinginan, ya pasti bukan hamba. Saya seorang hamba, tapi ingin sekali pergi ke Roma, pergi ke Tanah Suci. Saya ingin terbang ke Kutub Utara, melihat aurora borealis. Alah, itu pasti bukan hamba. Hamba itu ya sudah fokus pada kehendak Tuannya saja. Dan itu yang kemudian pelan-pelan kehendaknya adalah kehendak Tuannya. Tetapi ketika desires nothing, tidak menginginkan apa-apa, sebetulnya dia mengalami kepenuhan. Dan di situ ada sebuah keyakinan iman di belakangnya bahwa segalanya sudah dicukupkan oleh Tuannya. Dia ada dalam perlindungan Tuannya, dia ada dalam pemeliharaan Tuannya, segalanya dicukupi oleh Tuannya, dan Tuannya adalah segala kecukupannya. Karena itu, seorang hamba sudah selayaknya tidak menginginkan apa-apa. Memang menginginkan apa? Semuanya sudah dijamin oleh Tuannya, dalam pemeliharaan Tuannya, dicukupi oleh Tuannya, berlimpah-limpah, dan selalu bersama dengan Tuannya. Kalau itu ada keinginan, keinginannya adalah terlaksananya kehendak Tuannya. Dan karena itu kemudian dia tinggal di dalam kedamaian. Namun, kalau seorang hamba mempunyai banyak keinginan yang tidak selaras dengan keinginan Tuannya, dia akan frustrasi. Karena tidak bisa melaksanakan dan mewujudkan keinginannya. Karena keinginannya tidak sama dengan keinginan Tuannya. Padahal dia adalah seorang hamba yang nggak bisa. Maka mari kita belajar dan latihan
menjadi hamba Allah, yaitu menyelaraskan keinginan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sehingga yang kita inginkan sebetulnya adalah kehendak Allah. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terlaksana kehendak Allah adalah satu-satunya pedoman yang dipegang dalam hidupnya. Maka kemudian hidupnya penuh dengan syukur dan sukacita. Tetapi di situ ada sebuah komunikasi dan komitmen bahwa hidupnya terarah pada tuannya. Ketika terarah pada tuannya, dia memberikan diri sepenuh hati, sepenuh perasaan, dan sepenuh pikiran, dia bisa mengetahui apa yang dikehendaki tuannya. Dan kemudian tidak kesulitan untuk melaksanakannya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa-Ku. Meskipun kadang-kadang tidak mengerti, tetapi prinsip yang dipegang adalah terlaksananya kehendak Allah. Dan di sini mengandaikan komunikasi yang intensif, sehingga kita bisa mengerti. Bahkan lama-lama kita bisa mengerti tanpa harus disuruh. Seorang hamba yang baik, dia mengerti dan mengantisipasi. Kira-kira dalam situasi ini, apa yang dikehendaki Tuhan untuk saya laksanakan. Dan ketika taat untuk melaksanakan kehendak Allah, sebetulnya dia sudah ada di dalam harmoni dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kehendak Tuhan hanya satu, keselamatan dan kebahagiaan kita dan banyak orang. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar menjadi hamba Allah yang sejati. Yang hidupnya terarah pada terlaksananya kehendak Allah. Desires nothing kecuali terlaksananya kehendak Allah. Dan itu membebaskan dan membuat kita hidup dalam kepenuhannya, hidup di dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.